kelompok 1, mata kuliah perancangan portal A, ingin memberikan tutorial menginstal WordPress dan menampilkan website yang telah kita buat. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan, nama aku Sylvie. Nama aku Nurul. Nama aku Nisrina. Nama aku Yani. So, let's go! Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ringkasan rancangan dari website kami. Untuk latar belakang, kami memilih website parenting adalah karena didasari oleh pentingnya peran orang tua dalam memberikan stimulasi dan perhatian optimal pada fase awal kehidupan anak. Lalu untuk tujuan sendiri sebagai sumber informasi di era digital dan ruang pembelajaran digital yang menyediakan berbagai panduan, artikel, dan tips praktis tentang pengasuhan anak pada 3 kategori usia yang relevan. Untuk target penggunanya, kami mengambil target pengguna orang tua muda, calon orang tua, pengasuh anak, dan komunitas keluarga. Lalu fitur utama yang direncanakan adalah tampilan home yang dapat mengarahkan kepada beberapa menu seperti fase anak dan artikel. So, langkah pertama kalian buka penelusuran kalian, ketik WordPress, lalu kalau sudah bisa kalian klik di download. Abis itu kalian tinggal tunggu aja instalasinya itu berjalan sampai selesai. Nah, ketika udah selesai kalian buka file kalian, abis itu kalian ekstrak dulu file WordPress itu tadi ke C. Nah, kalau udah kalian ekstrak itu jangan lupa di copy di same yang htdocs. Nah, kalau udah kalian copy di situ, nah pastikan pengopiannya juga berjalan ya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kalian cek apakah WordPress tadi itu udah masuk di file kalian atau belum. Nah, seperti ini itu tampilannya udah masuk ya guys. Nah, habis itu kalian jangan lupa juga membuat mengaktifkan SAM seperti ini, karena kalau misalnya SAM-nya nggak aktif, itunya nggak bakal bisa berjalan ya. Nah, selesai itu kalian buka di penelusuran kalian localhost WordPress biar masuk ke WordPress-nya. Nah, seperti ini. Itu nanti ada bahasa, kalian bisa pilih sesuai bahasa kalian. Terus seperti ini. Nah, kalian bikin database dulu, masuk lagi buka penelusuran, bikin di localhost php admin. Kalian bikin database seperti ini. Ini aku pakai dari DB Little Boom ya. Abis itu kalian let's go. Abis itu kalian bikin sesuai database yang kalian udah buat tadi dan kalian submit. Abis itu kalian run the installation, terus kalian login, terus kalian juga login lagi. Nah, ini karena tadi di file aku itu WordPress, jadi aku harus WordPressnya itu 2 kali. Kalau kalian harus 1 kali juga bisa cukup sih. Nah, seperti ini tampilannya guys. Kalau udah, Ini adalah contoh dari rancangan desain yang telah kelompok kami buat. Ini contohnya. Ini kita desain sendiri di Canva, di bagian home, about us, login. Baik, sekarang kita ke home, tampilan home. Nah, ini adalah tampilan dari home kelompok kami. Di atas ini ada logo. Ini kita desain sendiri juga di Canva. Lalu ada nama website kelompok kami, Little Bloom Website Parenting. Terus di atas ini juga ada beberapa menu, ada tentang kami, fase anak, artikel, kontak kami, dan juga pendaftaran. Lalu di sebelah kiri sini ada 2 fitur utama yang ada di website kami. Yang pertama ada artikel parenting edukatif dan ada juga fase anak. Kita coba klik yang artikel parenting edukatif. Nah, kurang lebih contoh tampilannya seperti ini. Ini ada kategorinya juga. Dan kita kembali ke home. Kita ke fase anak. Nah, ini tampilan untuk fase anaknya seperti ini. Kita bagi jadi 3 fase. Yang pertama 0-6 bulan, yang kedua 7-12 bulan, dan yang ketiga ini ada 1-3 tahun. Sekarang kita kembali lagi ke home. Ini di tengah sini ada salah satu artikel yang direkomendasikan atau yang terbaik di website kami. Ini judulnya ada inilah cara meningkatkan kreativitas anak yang efektif. Lalu di sebelah sini ada artikel terbaru, ini kita cantumkan ada 3 artikel. Oke, kita lanjut scroll ke bawah, di sini juga ada fase anak, kurang lebih sama seperti tadi. Kita lanjut ke bawah, di sini ada artikel, di website kami kita bagi jadi
4 kategori. Yang pertama di sini ada artikel kreativitas. Di sini ada 4 artikel yang kita cantumkan. Lalu ada juga artikel pendidikan, juga sama, ada 4 artikel di sini. Lalu artikel kesehatan dan juga artikel tentang motorik. Lalu di sini ada quote salah satu pakar parenting, ada Sue Atkins. Ini quotes-nya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah kumpulan dari artikel yang ada di website kami. Ini bisa dilihat ada beberapa artikel di sini. Lalu selanjutnya di sini ada video eksklusif. Ini kita cantumkan salah satu video di YouTube. Ini bisa kita setel, nyalakan. Nah, kurang anak lebih laki-laki kok seperti nangis ini. katanya gitu. Apabila Padahal justru anak diklik. laki-laki boleh Oke, menangis kita stop. supaya dia punya kehalusan Kita bahasa. lanjut scroll ke bawah. Di sini kita ada video-video edukatif. Di sini kita cantumkan ada 8 video. Di sini kita juga ambil dari YouTube. Dan untuk thumbnailnya ini kita desain sendiri agar seragam. Oke, mungkin bisa kita klik untuk contohnya. Nanti Tahap apabila perkembangan diklik akan 0 sampai langsung 6 menuju ke YouTube. bulan. Oke, Siapa baik, sih yang kita gak sabar lihat tingkah kembali lucu lagi dan ke menggemaskan si kecil melewati home. tahap perkembangannya? Pastinya menjadi kebanggaan tersendiri. Nah, ini tampilan untuk mendaftar. Dan di bawah sini juga ada footer, di sini ada about, privacy, dan juga contact us. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tampilan home dari website kami. Oke, selanjutnya yaitu menampilkan fitur embed. Kelompok kami memakai embed YouTube. Di sini kami lampirkan di bagian bawah, di video eksklusif, kita lampirkan di sini. Kita Anak bisa laki-laki lihat. kok nangis katanya gitu. Ya, bisa Padahal justru anak diakses laki-laki ya. boleh menangis supaya dia Lalu yang selanjutnya, fitur dari form. Kita membuat 2 fitur dari form, yaitu kontak kami dan juga pendaftaran. Pada kontak kami itu kita membuatnya seperti ini. Seperti ini tampilan dari website bagian kontak kami. Kita coba isi di sini. Lalu kita klik kirim pesan. Ini tampilannya ketika kita sudah mengirim dari form tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu dari fitur pendaftaran. Pada fitur pendaftaran itu tampilannya seperti ini. Kita coba isi. Coba submit. Nah, terlihat tampilannya itu seperti ini. Oke, selanjutnya itu dari form yang sudah kita isi. Sebelumnya itu nantinya datanya itu akan masuk di sini. Kita klik pada bagian atas itu Fluent Forms. Kita klik, lalu tunggu. Kita klik yang bagian entries. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita lihat dari yang paling terbaru, lalu kita klik view untuk melihat datanya itu. Kemudian nanti data yang tertampil itu seperti yang sudah kita isi tadi, yaitu ada namanya, email, nomor telepon atau WhatsApp, dan juga jenis kelamin. Oke, yang selanjutnya yaitu fitur dari dual bahasanya. Di sini kita bisa klik pada bagian kanan bawah. Lalu ada pilihan Inggris dan juga bahasa Indonesia, kita klik yang bahasa Inggris. Kemudian inilah tampilannya ketika kita switch ke bahasa Inggris. Otomatis website kita berbahasa Inggris. Fitur utama yang
kelompok kami buat pada website ini tuh ada 2, yaitu di fase anak dan juga artikel. Pada fase anak ini terbagi menjadi 3, yaitu fase 1 0 sampai 6 bulan, fase 2 7 sampai 12 bulan, dan fase 3 di 1 sampai 3 tahun. Kita akses satu di sini. Kita akan tertampil seperti ini. Kemudian coba kita akses di sini. Kita bisa klik dan akan tertampil seperti ini. Ada keterangan judulnya seperti ini, berat badannya, tinggi badan, dan juga perkembangan dari bayi itu, dan juga beberapa pesan singkat yang mungkin bisa membantu para orang tua di luar sana. Lalu yang kedua itu dari fitur artikel. Pada artikel itu tertampil seperti ini. Itu ada 2 artikel utama yang terbaik dari website yang kita buat. Lalu ada 4 kategori, ada pendidikan, motorik, kreativitas, dan juga kesehatan. Kita juga bisa mengakses artikel yang ingin kita telusuri itu di sini. Misalnya kita ketikkan, lalu akan muncul beberapa rekomendasi dari beberapa artikel yang tertampil di sini. Kemudian di sini juga ada 2 artikel terbaru yang direkomendasikan dari website kami. Misalnya kita klik salah satu. Ini seperti mengajarkan anak belajar dari kegiatan sehari-hari. Di sini seperti ini. Lalu kita juga bisa melampirkan komen di sini. Misalnya kita buat satu komen, lalu melampirkan namanya ya kita pakai, dan juga email. Lalu kita bisa klik dan otomatis akan tertampil di sini apa yang kita komen tadi. Baik, untuk refleksi singkat dari kelompok kami, untuk tantangan sendiri, kami sempat ada kendala pada error Excel, sehingga WordPress-nya tidak bisa dibuka, dan kelompok kami harus membuat ulang websitenya. Kami juga sempat mencoba hosting pakai ngrok, tapi tidak bisa. Lalu bagian yang paling mencerminkan dari rancangan UTS yaitu struktur informasi website yang disusun sesuai tujuan awal perancangan, termasuk penyajian konten utama, serta penyesuaian tampilan antarmuka. Untuk rencana pembangunan, lanjutan jika website ini diteruskan, kami akan memfokuskan pada peningkatan fitur, optimalisasi tampilan, serta pengelolaan konten, serta akan melakukan hosting pada website agar dapat diakses secara online. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kustomisasi dan proses rancangan. Kami menggunakan tema 2024, lalu kami sesuaikan dengan rancangan pada saat UTS. Untuk fontnya kami menggunakan Cormorant Upright dan Allegria. Kemudian untuk palet warna kami menggunakan warna pink dan biru serta gradasi antara dua warna tersebut. Seperti ini. Kemudian untuk background sendiri kami pakai gambar yang telah disesuaikan dengan rancangan dari website. Selanjutnya untuk layout dari website, ini merupakan layout tampilan utama. Kemudian ini layout fase anak. Lalu layout untuk artikel. Kemudian ini merupakan quotes dari pakar anak. Selanjutnya ini merupakan video eksklusif yang di-embed dengan video dari YouTube. Kemudian ini juga video edukatif apabila
pencet, gambarnya akan dialihkan ke video dari YouTube. Lalu ini bagian kontak. Selanjutnya itu akan dijelaskan tentang plugin yang dipakai. Yang pertama itu kita pakai Fluent Forms yang digunakan untuk membuat form pendaftaran dan form kontak kami. Nah, ini merupakan form pendaftarannya dan ini form kontak kami. Selain itu, kami juga menggunakan plugin untuk mengubah bahasa, yaitu plugin G-Translation. Lalu kami juga pakai plugin Duplicate Page untuk menggandakan kata halaman atau postingan yang sudah ada. Sekian, terima kasih sudah menonton tutorial kami. Sampai jumpa.